Tahun itu 1874. Kesedihan mendalam menyelimuti tanah Aceh. Jantung kerajaan, Kutaraja, telah jatuh ke tangan penjajah Belanda. Udara terasa berat dengan kesedihan dan ketidakpastian. Selimut tebal menutupi setiap desa dan setiap jiwa. Sultan Mahmud Shah yang agung, simbol kekuatan Aceh, telah wafat. Beliau meninggal bukan di atas singgasana emas, melainkan di kampung halamannya pada tanggal 28 Januari 1874, setelah mundur dari Istana Kesultanan Aceh. Ia merupakan salah satu korban kolera saat memimpin rakyatnya dalam mundur yang putus asa. Rasanya seolah jiwa Aceh padam bersamanya. Rakyat tercerai-berai, pemimpin mereka tiada, dan ibu kota mereka hilang. Harapan adalah nyala api yang rapuh dalam badai keputusasaan. Namun, dari abu kehilangan yang mendalam ini, tekad baru mulai membara. Para uli balang, para bangsawan, dan para ulama, para cendekiawan agama menolak membiarkan semangat Aceh mati. Mereka tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Itu tidak ada dalam darah mereka. Mereka berkumpul di balik bayangan hutan, bisikan mereka membawa beban masa depan kerajaan mereka. Mereka membutuhkan pemimpin baru, simbol baru untuk disatukan. Takhta tidak bisa tetap kosong. Perjuangan harus terus berlanjut, demi iman mereka, demi tanah mereka, dan demi generasi yang akan datang. Ini adalah momen keputusan, persimpangan jalan di mana sejarah itu sendiri menahan napas, menunggu untuk melihat jalan mana yang akan dipilih Aceh. Di saat yang gelap ini, semua mata tertuju pada seorang anak laki-laki. Namanya Tuanku Muhammad Daud. Dia adalah cucu dari almarhum Sultan Mansur Shah, pewaris langsung takhta. Dia hanyalah seorang anak kecil, tetapi di dalam nadinya mengalir darah raja-raja, darah para pejuang yang telah membela Aceh selama berabad-abad. Para tetua melihat di mata mudanya percikan api yang telah mendefinisikan rakyat mereka. Mereka percaya bahwa dia ditakdirkan untuk memimpin. Itu adalah beban berat yang harus dipikul di pundak yang masih muda. Tanggung jawab yang akan membentuk tidak hanya hidupnya, tetapi juga takdir seluruh bangsanya. Beban sebuah kerajaan akan dipercayakan kepadanya. Maka, di jantung Masjid Indrapuri, tempat yang sakral dan penuh sejarah, sebuah upacara khidmat berlangsung. Tuanku Muhammad Daud dinobatkan sebagai Sultan Aceh yang baru. Dia menjadi Sultan Muhammad Daud Shah, pemimpin kerajaan tanpa ibu kota, raja rakyat yang berperang. Dia bukan lagi hanya seorang anak laki-laki. Dia adalah perwujudan kehendak Aceh yang tak terpatahkan untuk melawan. Penobatannya bukanlah perayaan kekuasaan, melainkan deklarasi pembangkangan. Itu adalah pesan kuat yang dikirim kepada Belanda Aceh, tidak kalah. Sultan masih hidup, dan perang suci, perang Sabi akan terus berlanjut dengan semangat yang baru dan tak tergoyahkan. Sultan Muhammad Daud Shah, meskipun masih muda, dengan cepat memahami tugas besar di hadapannya. Dia tidak bisa melawan Belanda dalam pertempuran terbuka. Meriam mereka terlalu kuat, pasukan mereka terlalu besar dan lengkap. Dia belajar dari para penasihatnya, orang-orang seperti Tuanku Hashim Bantamuda, yang bertindak sebagai pelindung dan mentornya. Mereka menyusun strategi baru, perang yang akan mengubah lanskap Aceh yang terjal, menjadi senjata terbesar mereka. Ini adalah awal dari perang gerilya yang panjang dan sulit. Perjuangan tidak akan memperebutkan kota atau benteng, tetapi untuk hati dan jiwa rakyat Aceh, yang tersembunyi jauh di dalam gunung dan hutan, yang tidak akan pernah bisa ditaklukkan oleh Belanda. Strateginya sederhana, namun brilian. Mereka akan menyerang dan mundur. Kelompok-kelompok pejuang Aceh yang kecil dan lincah akan muncul dari pelukan hutan, menyerang patroli dan jalur pasokan Belanda dengan kecepatan kilat. Kemudian, secepat itu pula, mereka akan menghilang kembali ke hutan belantara, meninggalkan musuh dalam kebingungan dan frustrasi. Hutan, sungai, dan gunung Aceh menjadi benteng mereka. Setiap jalan setapak, setiap gua, setiap lembah tersembunyi adalah bagian dari gudang senjata mereka. Tentara Belanda yang terbiasa dengan medan perang terbuka, mendapati diri mereka melawan musuh yang tak terlihat, hantu yang menyerang tanpa peringatan dan lenyap tanpa jejak, mengubah kekuatan militer mereka menjadi kekuatan yang canggung dan tidak efektif. Sultan Muhammad Daud Shah bukanlah raja yang jauh bersembunyi di istana. Dia menjadi pemimpin yang bergerak, simbol perlawanan yang hidup di antara rakyatnya. Dia terus-menerus memindahkan pusat pemerintahannya dari satu desa ke desa lain di dataran tinggi Keumala. Ibu kota bergerak ini membuat Belanda tidak mungkin merebut jantung perlawanan. Dia ada di sana bersama para pejuangnya, berbagi makanan, kesulitan, dan tekad mereka. Kehadirannya adalah sumber inspirasi yang luar biasa.
Melihat Sultan muda mereka mengalami perjuangan yang sama dengan mereka menyulut api yang kuat di hati rakyat Aceh, memperkuat tekad mereka untuk terus berjuang. Belanda semakin putus asa. Mereka melancarkan ekspedisi demi ekspedisi ke pedalaman, mencoba memburu Sultan dan menghancurkan pemberontakan. Mereka membakar desa-desa dan menghancurkan tanaman, berharap membuat rakyat kelaparan hingga menyerah. Namun semangat Aceh tidak mudah dipatahkan. Taktik gerilya sangat efektif. Perlawanan itu bukan hanya satu pasukan, tetapi jaringan sel-sel kecil yang tak terhitung jumlahnya, semuanya setia kepada Sultan dan tujuan mereka. Struktur terdesentralisasi ini berarti bahkan jika Belanda menangkap satu kelompok, ratusan lainnya akan terus berjuang. Perang menjadi pengurasan sumber daya dan moral Belanda yang tak henti-hentinya. Sebuah bukti kekuatan rakyat yang bersatu. Perang gerilya adalah jalan yang dipenuhi penderitaan dan pengorbanan besar bagi rakyat Aceh. Bukan hanya para pejuang yang bertempur, itu adalah setiap pria, wanita, dan anak-anak. Hidup menjadi perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup. Kebijakan bumi hangus Belanda berarti bahwa ladang dibakar, sawah dihancurkan, dan ternak disembelih. Kelaparan menjadi teman yang konstan, musuh senyap yang menggerogoti kekuatan rakyat. Namun, kesulitan ini tidak memadamkan keinginan mereka untuk melawan. Sebaliknya, itu membentuk ikatan yang tak terpisahkan di antara mereka. Pengalaman penderitaan bersama yang memicu perjuangan kolektif mereka untuk kebebasan. Para ibu dan istri memainkan peran penting dalam perjuangan besar ini. Sementara para pria bertempur di hutan, para wanita menjadi tulang punggung perlawanan di rumah. Mereka menyelundupkan makanan dan perbekalan kepada para pejuang, mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk mempertahankan upaya perang. Mereka merawat yang terluka, merawat yang sakit, dan menjaga nyala harapan tetap hidup di komunitas mereka. Mereka adalah mata-mata, pembawa pesan, dan ahli logistik. Keberanian mereka tenang, tetapi mendalam. Mereka tahu bahwa setiap butir beras yang mereka selamatkan, setiap informasi yang mereka sampaikan, adalah pukulan terhadap penjajah kolonial. Kontribusi mereka sama pentingnya dengan setiap peluru yang ditembakkan di medan perang. Anak-anak Aceh tumbuh dalam bayang-bayang perang. Mereka belajar suara tembakan sebelum mereka belajar lagu pengantar tidur. Mereka menyaksikan kekejaman dan kehilangan yang tak terlukiskan di usia muda. Namun, mereka juga berpartisipasi dalam perjuangan dengan cara mereka sendiri. Mereka bertindak sebagai pengintai, memperingatkan desa-desa tentang patroli Belanda yang mendekat. Mereka membawa pesan melalui jalan tersembunyi yang hanya mereka yang tahu. Perang merenggut masa kecil mereka, tetapi tidak bisa merenggut semangat mereka. Mereka mewarisi kebanggaan yang kuat dan iman yang tak goyahkan dari orang tua mereka, memastikan bahwa perjuangan untuk Aceh yang merdeka akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan yang sakral. Meskipun ada rasa sakit dan penderitaan, semangat perang Sabi membara lebih terang dari sebelumnya. Para ulama melakukan perjalanan dari desa ke desa. Khotbah mereka yang kuat mengingatkan rakyat akan kewajiban agama mereka untuk mempertahankan tanah air mereka dari penjajah kafir. Puisi epik, hikayat perang Sabi, dibacakan di rumah-rumah dan rumah ibadah. Ayat-ayatnya menggerakkan jiwa pendengar dan memanggil mereka untuk mati syahid dan kemuliaan. Perpaduan kuat antara nasionalisme dan iman ini menciptakan ketahanan yang tidak dapat dipahami oleh Belanda. Bagi orang Aceh, ini bukan hanya perang untuk wilayah. Itu adalah perang suci, perjuangan total untuk identitas, iman, dan keberadaan mereka. Selama beberapa dekade, Sultan Muhammad Daud Shah memimpin perang gerilya yang tak henti-hentinya ini. Namanya menjadi legenda, simbol pembangkangan yang membuat frustrasi kekaisaran Belanda yang perkasa. Dia berkali-kali lolos dari penangkapan, sebuah bukti keahliannya dan kesetiaan rakyatnya yang tak teruyakan. Namun, gelombang perang mulai berbalik. Belanda, di bawah komando Jenderal Van Hoots, menggunakan strategi baru yang kejam. Mereka menggunakan spionas, mengadu domba para pemimpin Aceh. Mereka juga membentuk Korps Marsos, pasukan kontra pemberontakan brutal yang menandingi keganasan Aceh dan pengetahuan tentang medan membuat pertempuran jauh lebih sulit. Tekanan menjadi tak tertahankan. Belanda secara sistematis menangkap anggota keluarga Sultan. Mereka menggunakan keluarganya sebagai pion, memaksanya pada pilihan yang mustahil melanjutkan perjuangan dan mempertaruhkan nyawa mereka, atau menyerah untuk menyelamatkan mereka. Itu adalah dilema yang menyayat hati.
Setelah hampir 3 dekade perjuangan tanpa henti, dengan pasukannya yang menipis dan rakyatnya yang kelelahan, Sultan Muhammad Daud Shah membuat keputusan yang menyakitkan untuk menyerah pada tahun 1903. Penangkapannya menandai berakhirnya secara resmi perlawanan terorganisir Kesultanan Aceh. Itu adalah hari yang suram, akhir dari era pembangkangan heroik melawan kekuatan yang jauh lebih unggul. Namun, penyerahan Sultan tidak berarti berakhirnya perjuangan. Nyala api perlawanan yang telah ia pelihara begitu lama tidak padam. Itu hanya menyebar menjadi percikan-percikan kecil yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri. Para pemimpin individu seperti Kat Nyak Dien, Teuku Umar, dan berbagai ulama terus memimpin kantong-kantong perlawanan selama bertahun-tahun yang akan datang. Perang gerilya berubah menjadi perang rakyat yang membara selama beberapa dekade. Semangat pembangkangan yang telah diwujudkan Sultan telah mengakar kuat dalam identitas Aceh. Belanda mungkin telah memenangkan pertempuran, tetapi mereka belum memenangkan perang untuk hati dan pikiran rakyat.